Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muhammad Atalaikam dari Prodi D3 PKP 14 Delta. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu kebakaran, bagaimana sih bentuk-bentuk kebakaran, dan apa aja sih klasifikasi dari kebakaran itu, terus dampak-dampak apa aja yang bakal ditimbulkan dari kebakaran itu. Mari kita saksikan video selanjutnya. Bencana kebakaran dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja. Akibat yang ditimbulkan dari musibah kebakaran tidak hanya harta benda, tapi juga korban jiwa. Ayo, kita cegah kebakaran. Jadi, apakah kalian mengetahui tentang apa itu kebakaran? Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar, pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak kita kehendaki. Bagaimana sih api terjadi? Api terjadi karena suatu rangkaian reaksi senyawa antar panas, udara, dan bahan bakar yang saling berhubungan, sehingga menimbulkan reaksi dan menghasilkan api. Panas, udara, bahan, atau material. Hasilnya api, hilangkan panas dengan melakukan pendinginan, hilangkan udara dengan pengisolasian. Pisahkan bahan atau material yang mudah terbakar. Api akan padam bila salah satu unsur pembentuk api dihilangkan. Bagaimana api menyebar? Konduksi, yaitu rambatan panas berpindah melalui benda-benda padat yang ada di sekitarnya. Misalnya pipa, besi, tembok, dari lantai ke lantai, atau dari ruangan ke ruangan. Konveksi, gas yang muncul dari suatu kebakaran akan bergerak lurus ke atas sehingga turut membakar lantai-lantai yang ada di atasnya. Misalnya, panas dari sebuah bangunan atau ruangan yang terbakar akan menyalakan bangunan atau ruangan. Hal ini dinamakan jamur api. Radiasi, yaitu pemindahan panas yang dialirkan secara bergelombang, kemudian diserap atau dipantulkan oleh benda penghalang. Misalnya panas dari sebuah bangunan atau ruangan yang terbakar menyalakan bangunan atau ruangan yang bersebelahan dengannya. Klasifikasi kebakaran A, B, C, dan D. Ternyata teman-teman, kebakaran itu ada klasifikasinya loh. Hal ini untuk mempermudah dalam memilih atau menentukan jenis media pemadam api yang tepat agar proses pemadaman api lebih efektif dan tepat sasaran. Klasifikasi kebakaran menurut NFPA atau National Fire Protection Association ada 6 kelas, yaitu kebakaran kelas A, bahan padat kecuali logam; kebakaran kelas B, bahan cair dan gas; kebakaran kelas C, peralatan listrik yang bertegangan; kebakaran kelas D, bahan logam; kebakaran kelas E, bahan-bahan radioaktif; kebakaran kelas K, yaitu lemak dan minyak masakan. Bencana kebakaran dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Akibatnya tak sekedar kehilangan harta benda, tapi juga nyawa. Ayo kita cegah kebakaran. Api dekat dengan kita, nyalanya kecil jadi kawan, nyalanya besar jadi lawan. Nah, ada baiknya kita mengenal bagaimana sih terjadinya api? Api adalah satu proses kimia, yaitu proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Kita bisa menjinakkan api, yaitu dengan cara pemadaman api tradisional ataupun cara menggunakan APAR. Mengenal APAR, alat pemadam api ringan. Lalu bagaimana cara menggunakan APAR sih? Pertama, tarik untuk membuka kunci pengaman. Terus arahkan semprotan ke sumber api, tekan tuil, lalu semprotkan menyapu kanan dan kiri, jangan sampai terputus-putus. Saat digunakan, pastikan tabung APAR dalam posisi tegak. Jaga jarak kita dengan sumber api, pastikan jarak aman minimal 2 meter.
Perhatikan arah angin, semprotkan apar mengikuti arah angin langsung ke dasar sumber api. Setelah digunakan, isi penuh tabung apar agar bisa digunakan kembali dan kembalikan apar ke tempatnya. Penempatan apar mudah terlihat, mudah terjangkau, tidak terkunci, tidak terkena sinar matahari langsung, tidak lembab. Tinggi apar 125 cm dari dasar lantai. Lakukan pengecekan rutin untuk memastikan apar selalu dalam kondisi siap pakai. Cara tradisional padamkan api. Ada cara tradisional untuk memadamkan api, yakni dengan karung goni basah dan tidak berulang, atau bisa diganti handuk tebal atau selimut tidak berlubang yang ada di rumah. Basahi karung ke dalam air sampai benar-benar basah merata. Pegang karung menutupi tangan dengan posisi karung di samping kanan atau kiri agar bisa melihat lidah api. Berjalanlah menuju sumber api dengan mengikuti arah angin. Lindungi tubuh kita dari balik karung basah agar tidak terkena sengatan panas. Dengan posisi kuda-kuda, yakni satu kaki di depan, tutupi benda yang terbakar dengan karung basah secara perlahan. Lalu lakukan isolasi oksigen dengan menepuk-nepuk karung sampai benar-benar tidak ada kontak udara. Angkat karung perlahan-lahan dengan tangan terlindung di balik karung. Jangan buka karung dekat dengan tubuh kita. Bila api tidak mau padam, gunakan karung untuk melindungi tubuh kita. Basahi lagi karung dengan air, ulangi proses yang sama, atau gunakan karung basah lain jika ada. Jika api tidak berhasil dipadamkan dan makin membesar, segera menyelamatkan diri. Cara yang sama juga bisa digunakan untuk menyelamatkan anggota keluarga, menyalakan kobaran api. Dampak dari kebakaran yaitu yang pertama, dampak dari kebakaran yaitu rusaknya lingkungan serta ekosistem flora dan fauna yang ada di lingkungan. Kedua, yaitu dampak dari kebakaran yaitu menimbulkan polusi udara serta pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim yang tak normal sehingga terbentuknya efek rumah kaca. Yang ketiga yaitu dampak dari kebakaran, timbulnya korban jiwa serta kerugian materi yang sangat berdampak bagi korban kebakaran. Kebakaran adalah memiliki dampak yang sangat merugikan bagi manusia maupun lingkungan. Lebih baik mencegah dan mengantisipasi daripada. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya di bawah ini.